Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak berdebat dengan setan dan para pengikutnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025, dengan judul Kristus menolak berdebat dengan setan. Ayat temanya terdapat di dalam Lukas 11 ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ia, setan, mengejek gagasan tentang Kristus, Sang Raja Sorga yang ditinggikan di padang gurun untuk menderita kelaparan. Apakah Allah akan memperlakukan putranya sendiri seperti itu? Apakah ia akan meninggalkannya di padang gurun bersama binatang buas, tanpa makanan, tanpa teman, tanpa penghiburan? Ia menyeratkan bahwa Allah tidak pernah menghendaki anaknya berada dalam keadaan seperti ini. Kata-kata dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan," masih terngiang di telinga setan. Namun ia bertekad untuk membuat Kristus tidak mempercayai kesaksian ini. Firman Allah adalah jaminan Kristus akan misi ilahinya. Tujuan setan adalah membuatnya meragukan firman ini. Jika keyakinan Kristus kepada Allah dapat digoyahkan, setan tahu bahwa kemenangan dalam seluruh pertikaian itu akan menjadi miliknya. Ia dapat mengalahkan Yesus. Ia berharap bahwa di bawah tekanan keputusasaan dan rasa lapar yang luar biasa, Kristus akan kehilangan iman kepada Bapanya dan melakukan mujizat demi dirinya sendiri. Jika ia melakukan ini, rencana keselamatan akan hancur. Dan Kristus anak Allah menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kristus telah diperingatkan untuk tidak berdebat dengan setan. Dan meskipun ia mengenalinya sejak awal, ia tidak terprovokasi untuk berdebat dengannya. Dikuatkan dengan ingatan akan suara dari sorga, ia bersandar dalam kasih Bapanya. Ia tidak akan berunding dengan godaan. Setan mencobai Adam pertama di Eden, dan Adam berunding dengan musuh sehingga memberinya keuntungan. Setan menggunakan kuasa hipnotismenya atas Adam dan Hawa, dan kuasa ini ia upayakan untuk digunakan atas Kristus. Namun setelah firman kitab suci dikutip, setan tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang. Setan datang kepada Kristus dengan harapan untuk memperoleh kemenangan. Ia mengira bahwa ia memiliki semua keuntungan atasnya. Namun, ia ditaklukkan oleh kelembutan dan kerendahan hati Juru Selamat dan oleh ketergantungannya pada firman Allah. Kristus yang lemah lembut dan rendah hati dan tampaknya tidak berdaya, lebih kuat daripada orang kuat yang bersenjata. Oh, betapa setan berusaha keras untuk membuatnya berdosa terhadap Allah.
namun semua usahanya gagal untuk membuat Kristus menyimpang dari kesetiaannya. Juru selamat kita dapat menerima wahyu surgawi tanpa meninggikan diri sendiri. Musuh itu licik dan sangat berani, tetapi ia tidak terkalahkan. Ia adalah orang kuat yang bersenjata, tetapi jika kita tetap dekat dengan kapten keselamatan kita, dengan menggunakan senjata yang telah ia berikan kepada kita akan menang. Dikutip dari Letter 159 tahun 1903. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalenan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang Yesus dalam manuskrip 44 tahun 1905 paragraf 19 yang berbunyi, ketika Kristus dicobai, senjatanya adalah ada tertulis. Dia, yaitu Yesus, menolak untuk berdebat dengan setan. Mengapa Yesus tidak mau berdebat? Kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Review and Herald tanggal 9 Februari tahun 1892 paragraf 12. Roh perdebatan, kontroversi adalah tipu daya setan untuk membangkitkan permusuhan dan dengan demikian mengaburkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Banyak orang telah ditolak, gantinya dimenangkan bagi Kristus. Tidak ada jiwa-jiwa yang bertobat karena berdebat, sebab roh berdebat adalah tipu daya setan. Karenanya, dalam berdebat kita akan bertemu dengan setan. Kemudian, dalam The Youth Instructor tanggal 23 November tahun 1893 paragraf 1 dikatakan, berdebat dengan orang yang sudah mantap dalam prinsip-prinsip kafir tidak ada gunanya, karena secepat Anda menghancurkan satu poin, setan menyarankan kepada mereka kritik yang lain. Inilah yang terjadi di mana-mana. Saat kita mengabarkan kebenaran, maka penentang kebenaran akan mengkritik dan seringkali bertubi-tubi. Kita baru bicara satu hal, para penentang kebenaran langsung menyerang berkali-kali. Karenanya, Yesus menolak untuk berdebat. Yesus andalkan firman Allah yang tertulis dan Bapanya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 190 paragraf 4, yang berbunyi, dan Kristus, anak Allah, menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kristus telah diperingatkan untuk tidak berdebat dengan setan. Dan meskipun ia mengenalinya sejak awal, ia tidak terprovokasi untuk berdebat dengannya. Dikuatkan dengan ingatan akan suara dari sorga, ia bersandar dalam kasih Bapanya. Ia tidak akan berunding dengan godaan. Yesus mengandalkan firman Bapanya yang menyatakan bahwa dia adalah anaknya Bapa. Bapa mengasihinya dan kepada Yesuslah Bapa berkenan, dan oleh sebab itu Yesus bersandar dalam kasih Bapanya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 14 Januari tahun 1909 paragraf 5. Kristus menuruti setiap perkataan Allah dan dia menang. Jika kita selalu mengambil posisi seperti ini ketika digoda, menolak untuk bermain-main dengan godaan atau berdebat dengan musuh, pengalaman yang sama akan menjadi milik kita. Saat kita berhenti untuk berdebat dengan iblis, saat itulah kita akan menang. Karenanya, tidak ada gunanya juga untuk berdebat dengan pengikut iblis. Saat kita menyatakan satu kebenaran, mereka langsung menyerang dengan hinaan dan kritikan. Mereka pancing-pancing dengan pertanyaan hanya untuk menyerang setiap jawaban kebenaran yang kita sampaikan. Dan karena mereka merasa banyak, celaan dan kritikan mereka dianggap benar. Sementara kita yang sedikit, meski mengabarkan yang benar, mereka anggap sebagai yang sesat. Jadi, dengan meladeni roh mereka yang suka berdebat, sebenarnya kita sedang berdebat dengan iblis.
Oleh sebab itu, saat kita berhenti berdebat dengan iblis dan pengikutnya, maka saat itulah kita menang. Itulah yang Yesus lakukan, karenanya Yesus menang. Oleh sebab itu, tolak berdebat dengan setan dan para pengikutnya. Dan untuk itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Desire of Ages halaman 353 paragraf 2. Para hamba Kristus tidak boleh melakukan perintah alamiah hati. Mereka perlu memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Jangan sampai karena terprovokasi mereka bangkit sendiri dan mereka mengeluarkan banyak kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seperti embun atau hujan yang menyegarkan tanaman yang layu. Inilah yang diinginkan setan agar mereka lakukan, karena inilah metodenya. Naga itulah yang murka. Roh setanlah yang dinyatakan dalam kemarahan dan tuduhan. Inilah ujungnya dari berdebat dengan setan dan para pengikutnya. Jika kita ikuti dorongan hati yang ingin membalas, maka kita akan terpancing untuk keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Perdebatan sengit tidak terelakkan dan sopan santun tidak ada lagi. Masing-masing pihak sudah saling merendahkan. Inilah metode setan dan itulah rohnya setan. Roh amarah dan mendakwa. Oleh sebab itu, tolak untuk berdebat. Meskipun dikecam, dikritik, dihina, dan direndahkan karena tidak mau berdebat, tetap tolak untuk berdebat. Jangan turuti dorongan hati kita yang penuh kedagingan, tapi minta agar Kristus berkuasa dalam hati kita, maka kita pun dapat menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar tidak terpancing untuk berdebat dengan setan atau para pengikutnya. Sebab tujuan mereka adalah untuk membuat kami emosi, dan pada akhirnya kami juga turut murka sebagaimana mereka. Karena itulah roh setan yang dinyatakan dalam kemarahan dan tuduhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami dapat menolak setiap godaan untuk berdebat. Kami dapat menyatakan kebenaran sebagaimana Kristus menyatakan kebenaran, yaitu dengan ada tertulis. Dan pada akhirnya kami dapat menang sebagaimana Kristus menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.